Halo guys, balik lagi ke channel Dear Tokyo. Kali ini aku bakal bahas film Korea tahun 2024 yang berjudul 4PM. Nah, jadi film ini berkisah tentang sepasang suami istri yang rumah barunya selalu dikunjungi tetangga aneh pada jam 4 sore. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung gas aja ke filmnya. Kisah diawali dengan seorang profesor psikologi bernama Jung In yang sedang memberi pidato terakhir di hadapan para mahasiswi. Setelah pidato selesai, para mahasiswi langsung mengajak Jung In foto perpisahan karena hari itu rupanya adalah hari terakhir Jung In mengajar di universitas. Jung In ternyata akan pindah bersama sang istri ke daerah yang tenang untuk menikmati masa tuanya. Namun saat ingin berangkat, Jung In malah tak sengaja menyerempet mobil pick-up. Sebagai orang yang memiliki kepribadian baik, Jung In pun langsung minta maaf. Namun pemilik pick-up yang dalam keadaan mabuk rupanya tidak mempermasalahkan. Jung In akhirnya berangkat, tapi dalam perjalanan, istrinya Jung In yang bernama Hyun Suk ingin tahu kenapa Jung In memutuskan pindah ke daerah yang jauh dari kota. Hyun Suk takut Jung In menyesal, tapi Jung In memastikan tidak akan menyesal karena ia memang ingin tinggal di tempat yang jauh dari kota untuk mendapatkan ketenangan. Tak lama, Jung In dan Hyun Suk mendapat panggilan dari mahasiswi yang sudah mereka anggap seperti putrinya sendiri. Jung In dan Hyun Suk yang dalam perjalanan menuju rumah baru jadi langsung memberitahu si putri, hingga si putri yang juga akan kembali dari luar negeri jadi memastikan akan segera mengunjungi. Singkatnya, Jung In dan Hyun Suk akhirnya tiba di rumah barunya. Suasana sekitar yang sepi membuat Jung In merasakan ketenangan, hingga saat Jung In masuk rumah barunya, Hyun Suk sempat terfokus dengan hunian tetangga sebelah. Malamnya, Hyun Suk yang ingin menutup jendela merasa aneh karena lampu di hunian tetangga tidak menyala. Jung In menduga pemilik hunian pasti masih sibuk kerja karena pemilik hunian itu adalah seorang dokter. Hyun Suk pun jadi mengajak Jung In untuk menyapa si dokter besok, tapi Jung In merasa tidak sopan jika mereka langsung datang ke hunian si dokter. Si dokter juga belum tentu ada di rumah, jadi agar lebih sopan, Jung In pun memilih menulis surat untuk si dokter di hari berikutnya. Jung In memperkenalkan diri sebagai tetangga baru, dan ia juga mempersilakan si dokter datang ke rumahnya untuk minum teh bersama. Setelah itu Jung In dan Hyun Suk langsung datang ke hunian si dokter, namun saat menekan belnya ternyata rusak. Hunian si dokter juga terlihat seperti rumah terbengkalai, hingga Jung In yang merasa si dokter tidak ada di rumah, akhirnya jadi menaruh suratnya di pintu. Jung In dan Hyun Suk lalu kembali ke rumah, dan kepulangan mereka itu rupanya diperhatikan oleh sosok berambut panjang yang ada di dalam hunian si dokter. Setelah itu, Jung In dan Hyun Suk menikmati sorenya dengan minum teh bersama. Mereka juga sambil meditasi, namun ketika jam menunjukkan pukul 4 sore, si dokter ternyata mendatangi rumahnya Jung In. Jung In dan Hyun Suk pun menyambut kedatangan si dokter dengan ramah, hingga selagi Hyun Suk membuatkan teh, Jung In bertanya ke si dokter tentang kehidupan di daerah itu. Jung In mengaku belum tahu banyak karena ia baru 1 hari tinggal di sana. Tapi si dokter yang bernama Yuknam tidak menanggapi pertanyaan Jung In. Jung In pun ingin tahu sudah berapa lama Yuknam tinggal di daerah itu, dan Yuknam menjawab sudah 20 tahun. Jung In kemudian lanjut bertanya banyak hal ke Yuknam, tapi jawaban yang Yuknam berikan hanya ya dan tidak. Hyun Suk pun juga ikut bertanya banyak hal ke Yuknam, tapi Yuknam tetap mengabaikan dan hanya minum teh yang Hyun Suk suguhkan. Yuknam terus diam, hingga Jung In dan Hyun Suk yang kehabisan topik jadi ikut diam. Jung In benar-benar bingung, karena seumur hidup, ia belum pernah bertemu orang yang modelannya seperti Yuknam. Pertemuan pertama Jung In dengan tetangga seperti Yuknam hanya menghasilkan keheningan yang panjang, sampai setelah waktu menunjukkan tepat pukul 6, Yuknam langsung pergi tanpa berpamitan. Sikap aneh Yuknam yang terus diam dan cemberut akhirnya membuat Hyun Suk tertawa, tapi Jung In masih berusaha berpikir positif. Jung In merasa Yuknam sepertinya tidak nyaman, tapi Yuknam memaksakan datang karena untuk menghargai surat undangan mereka. Jung In yakin Yuknam hanya datang sekali, dan Hyun Suk juga berharap begitu, karena jika Yuknam datang setiap hari mereka pasti jadi akan sangat menakutkan. Hari berikutnya, Jung In sudah mempersiapkan banyak kayu bakar karena Jung In dan Hyun Suk
berniat barbekyuan ketika si putri datang. Setelah itu di jam 4 sore, Jung In dan Hyun Suk kembali minum teh sambil meditasi. Tapi Yuknam ternyata datang kembali. Jung In pun jadi mempertanyakan alasan Yuknam datang. Tapi Yuknam hanya diam dan langsung masuk. Hyun Suk yang mulai risih pun terpaksa membuatkan teh. Dan Jung In juga langsung memulai topik pembicaraan dengan bertanya soal istrinya Yuknam. Tapi Yuknam hanya menjawab seperlunya. Hingga saat Jung In bertanya hal lain, jawaban Yuknam masih sama, yaitu antara ya dan tidak. Setelah itu Yuknam hanya menghabisi teh dan diam. Hingga Hyun Suk yang makin bingung akhirnya jadi membiarkan Jung In untuk meladeni Yuknam. Jung In pun bertanya apa yang ingin Yuknam ketahui tentang keluarganya. Tapi lagi-lagi Yuknam hanya menjawab tidak. Jung In pun jadi memutar otak untuk mencari pertanyaan agar Yuknam memberi jawaban panjang. Hingga saat sudah menemukan pertanyaan, Jung In langsung bertanya soal keseharian Yuknam. Jung In minta Yuknam menceritakan kehidupannya sehari-hari. Tapi Yuknam ternyata malah tidak menanggapi. Keadaan pun jadi kembali larut dalam keheningan. Namun Jung In yang masih bisa sabar akhirnya jadi minta maaf ke Yuknam. Jung In minta maaf karena sudah kepo dengan kehidupan Yuknam. Hingga Hyun Suk yang mendengar itu juga jadi berusaha menahan kesalnya. Jung In pun kembali bertanya apa spesialis Yuknam sebagai dokter. Dan Yuknam mengaku bahwa ia dokter spesialis jantung. Jung In yang mengetahui itu jadi memuji Yuknam. Namun Yuknam tetap tidak merespon sama sekali. Dalam hati, Jung In sebenarnya sudah tidak bisa sabar. Tapi Jung In tetap berusaha menunjukkan keramahannya ke Yuknam. Karena mau bagaimanapun, Yuknam tetap tamunya. Jung In pun langsung memperkenalkan namanya ke Yuknam. Karena Jung In ingat mereka belum berkenalan. Jung In juga memperkenalkan Hyun Suk. Tapi Yuknam malah ingin pergi karena waktu sudah menunjukkan tepat jam 6. Jung In jadi mencoba memperkenalkan diri lagi sambil memaksa Yuknam memberitahu namanya. Hingga Yuknam akhirnya baru mau memberitahu namanya. Setelah itu Yuknam langsung pergi tanpa pamit. Hingga Hyun Suk yang sudah pusing jadi penasaran apa tujuan Yuknam sebenarnya sampai mendatangi rumah mereka 2 kali. Jung In menduga Yuknam takut dikira tidak sopan jika hanya datang sekali. Tapi menurut Jung In, Yuknam tetap tidak sopan karena pada saat datang Yuknam juga tidak membawa apa-apa. Yuknam hanya diam. Jadi Jung In yakin seterusnya tidak akan ada alasan lagi bagi Yuknam untuk kembali mendatangi mereka. Malamnya, Jung In yang tidak bisa tidur akhirnya jadi mencari tahu informasi tentang Yuknam. Tapi Jung In malah ketiduran. Sampai paginya, Hyun Suk langsung membangunkan Jung In untuk sarapan. Setelah itu Jung In juga mengajak Hyun Suk ke kota untuk mencari udara segar. Dan Jung In juga sekalian membeli tanaman untuk memperindah rumahnya. Setelah itu Jung In dan Hyun Suk makan bersama sambil romantisan. Tapi Hyun Suk tidak tenang karena masih memikirkan Yuknam. Jung In jadi meyakinkan bahwa Yuknam tidak akan pernah datang lagi. Hingga setelah itu Jung In mengajak Hyun Suk pulang. Mereka pun langsung menata tanaman di rumah. Sampai ketika waktu menunjukkan jam 4, mereka mulai was-was. Rasa tidak tenang terlihat jelas di wajah Jung In dan Hyun Suk. Hingga tak lama Yuknam ternyata benar-benar datang. Raut wajah Jung In yang sebelum-sebelumnya ramah kini mulai hilang. Tapi Jung In tetap mempersilahkan Yuknam masuk. Jung In pun langsung menceritakan kegiatannya hari itu bersama Hyun Suk. Tapi Yuknam tetap diam seperti sebelum-sebelumnya. Dalam hati Jung In sebenarnya ingin sekali memaki Yuknam. Tapi Jung In sadar dirinya bukan orang jahat. Jung In masih memiliki perasaan. Karena jangankan memaki, mendiamkan Yuknam agar cepat pergi saja, Jung In tidak berani. Jung In masih berpikir positif. Jadi Jung In masih bisa menerima kedatangan Yuknam yang ketiga kali. Karena mungkin bisa jadi besok Yuknam tidak akan datang lagi. Jung In dan Hyun Suk yang sudah tidak tahu harus melakukan apa akhirnya jadi membiarkan Yuknam. Hingga setelah waktu menunjukkan jam 6, Yuknam akhirnya pergi. Malamnya Hyun Suk yang sudah stres dan tidak mau melihat kehadiran Yuknam lagi, akhirnya jadi mengajak Jung In pergi besok sebelum jam 4. Jung In juga sepertinya sudah sedikit kena mental dalam menghadapi Yuknam. Sampai ketika tidur, Jung In memimpikan Yuknam. Hari berikutnya, sebelum jam 4 sore, Jung In dan Hyun Suk akhirnya pergi dari rumah.
Mereka pergi untuk menghindari Yuknam, namun mereka malah kehujanan. Mereka pun langsung berteduh, sampai singkatnya ketika hujan berhenti, Jung-in langsung mengajak Hyun-suk pulang. Jung-in yakin Yuknam tidak akan datang, tapi saat kembali ke rumah, teras rumah Jung-in ternyata terdapat bekas pijakan kakinya Yuknam. Hyun-suk yang sudah tidak habis pikir pun langsung buru-buru mengajak Jung-in masuk. Hingga malamnya, Hyun-suk tiba-tiba mengalami demam. Jung-in jadi memberikan teh hangat, tapi Hyun-suk yang masih takut Yuknam besok datang lagi, jadi minta Jung-in untuk tidak membukakan pintu. Jung-in pun merasa hal itu tidak sopan, tapi Hyun-suk memohon ke Jung-in untuk berbohong sekali saja agar mereka bisa tenang. Hyun-suk minta Jung-in tidak perlu membukakan pintu besok, dan jika ditanya alasannya, Jung-in bisa beralasan sedang sibuk merawat Hyun-suk yang sedang sakit. Jadi Hyun-suk memohon ke Jung-in agar tetap di kamar bersamanya. Sampai di hari berikutnya, di jam 4, Jung-in benar-benar menemani Hyun-suk di kamar. Hyun-suk dan Jung-in pun berdoa berharap Yuknam tidak akan datang. Namun doa mereka tidak terkabul karena Yuknam ternyata masih datang. Hyun-suk pun minta Jung-in pura-pura tidak mendengar, karena dengan begitu Yuknam pasti akan pulang. Jadi Hyun-suk minta Jung-in untuk mengabaikan ketukan pintu Yuknam, tapi ternyata Yuknam tidak kunjung pergi. Yuknam malah menggedor pintu semakin kencang, hingga Jung-in yang hilang sabar akhirnya jadi membukakan pintu. Dengan tidak tahu dirinya, Yuknam langsung masuk dengan wajah kesal, hingga Jung-in jadi minta maaf karena telat membuka pintu. Yuknam rupanya kesal dengan Jung-in karena kemarin tidak ada di rumah, hingga Jung-in jadi memberitahu bahwa kemarin ia memang pergi bersama Hyun-suk. Sekarang Hyun-suk demam akibat kemarin kehujanan, makanya Jung-in telat membukakan pintu karena ia sedang merawat Hyun-suk di kamar atas. Jadi Jung-in minta Yuknam punya sopan santun sedikit dalam mengetuk pintu rumah orang, tapi Yuknam malah cemberut. Jung-in pun izin kembali ke atas untuk merawat Hyun-suk, namun Yuknam malah cemburu karena Jung-in lebih memperdulikan Hyun-suk daripada dirinya. Yuknam yang benar-benar tidak tahu diri malah minta dibuatkan teh, hingga Jung-in yang tidak habis pikir jadi terpaksa menuruti. Setelah itu Jung-in juga membawakan teh untuk Hyun-suk, tapi Hyun-suk kesal karena Jung-in masih mengizinkan Yuknam masuk, padahal tadi pintu rumah mereka hampir dihancurkan. Hyun-suk pun minta Jung-in tetap di kamar dan jangan menemui Yuknam lagi, tapi Yuknam ternyata malah naik ke atas dan masuk ke kamar tanpa izin. Hyun-suk jadi ketakutan karena Yuknam tiba-tiba memeriksa keadaannya, hingga setelah memeriksa, Yuknam langsung meyakinkan bahwa Hyun-suk tidaklah sakit. Yuknam minta Jung-in memberikan air lemon saja ke Hyun-suk agar batuknya sembuh, hingga Jung-in jadi berterima kasih. Jung-in lalu minta secara baik-baik agar Yuknam keluar dari kamarnya, tapi Yuknam baru mau keluar jika Jung-in keluar juga. Jung-in jelas tidak bisa karena ia harus merawat Hyun-suk, tapi Yuknam malah melarang karena Hyun-suk tidaklah sakit. Jung-in yang sudah bingung menghadapi Yuknam pun akhirnya jadi menemani Yuknam keluar, hingga saat di tangga, Jung-in langsung mendorong Yuknam sampai jatuh. Yuknam langsung tidak berdaya, namun hal tersebut ternyata hanya bayangan Jung-in saja. Jung-in kini kembali menemani Yuknam di ruang tamu, dan saking gilanya, Yuknam malah minta dibuatkan teh lagi. Jung-in yang menyadari kelakuan Yuknam makin jadi akhirnya hanya bisa tertawa. Sampai malamnya, Jung-in dan Hyun-suk mulai memikirkan cara untuk menghadapi Yuknam. Hyun-suk yakin Jung-in sudah tidak bisa meladeni Yuknam jika Yuknam datang lagi. Tapi di keesokan harinya, Jung-in yang sudah punya rencana langsung menyambut Yuknam dengan ramah. Jung-in pun langsung memulai topik berat dengan membahas hubungan ilmu kedokteran dan Aristoteles. Tapi karena Yuknam diam, membuat Hyun-suk jadi mengecap Yuknam sebagai dokter yang tidak tahu apa-apa. Yuknam pun tetap diam dari awal sampai pulang, dan hal itu terus Yuknam lakukan di hari seterusnya. Jung-in dan Hyun-suk juga mulai membiasakan diri menerima kedatangan Yuknam, hingga suatu hari Jung-in dan Hyun-suk mengundang Yuknam dan istrinya untuk makan malam. Tapi Yuknam tidak setuju, membuat Hyun-suk menduga Yuknam tidak akur dengan istrinya. Jung-in juga mengira istrinya Yuknam sedang sakit, tapi Yuknam membantah dugaan Hyun-suk dan Jung-in.
Yuknam mengaku hubungannya dengan sang istri baik-baik saja. Hingga Hyunsuk yang mendengar itu jadi membujuk Yuknam untuk mengajak istrinya makan malam agar Hyunsuk punya teman. Yuknam pun memberitahu bahwa istrinya sangat cantik dan baik hati. Hingga Jung-in jadi langsung menetapkan hari esok sebagai jadwal untuk mereka makan malam bersama. Jung-in minta Yuknam untuk tidak lupa mengajak istrinya, tapi Yuknam malah langsung pergi padahal waktu belum menunjukkan jam 6. Hari berikutnya, Jung-in dan Hyunsuk akhirnya belanja keperluan untuk makan malam bersama Yuknam. Setelah selesai belanja, Hyunsuk langsung memasak. Sementara Jung-in merasa tenang karena di jam 4 hari itu, Yuknam akhirnya tidak datang. Hyunsuk juga ikut tenang dan ia berharap ketenangan itu tetap ada di jam 4 sore seterusnya. Singkatnya, Jung-in dan Hyunsuk yang sudah mempersiapkan makanan dan berdandan rapi, akhirnya didatangi Yuknam. Hyunsuk pun langsung menanyakan istrinya Yuknam. Hingga setelah itu, istrinya Yuknam yang sebelumnya Yuknam sebut cantik, akhirnya datang. Jung-in dan Hyunsuk sebenarnya agak kaget, tapi mereka tetap senang dengan kedatangan Bu Yuknam. Yuknam yang mendengar istrinya dipanggil Bu ternyata tidak senang, dan Yuknam minta Jung-in dan Hyunsuk untuk memanggil istrinya dengan panggilan Sera. Jung-in dan Hyunsuk jadi minta maaf sambil memuji nama Sera, tapi Yuknam yang sudah tidak mau basa-basi minta cepat untuk dihidangkan makanan. Hyunsuk pun menuruti, dan selagi menunggu makanan, Jung-in jadi memulai topik dengan mempertanyakan anaknya Yuknam. Tapi Yuknam mengaku tidak punya anak, dan Jung-in juga mengaku sama karena ia hanya punya anak angkat, yaitu si putri. Jung-in pun lanjut menanyakan hal lain ke Yuknam, tapi karena Sera tiba-tiba mengantuk, membuat Yuknam jadi minta Sera jangan tidur karena makanan akan datang. Sera pun jadi menahan ngantuknya, hingga setelah makanan datang, Sera malah ingin langsung menghabiskan makanannya. Yuknam jadi langsung menahan Sera agar jangan makan sebelum dirinya membaca doa. Hingga setelah doa selesai, Sera langsung menghabiskan makanan dengan satu lahapan. Hyunsuk yang menyaksikan pun tercengang, begitu juga dengan Jung-in yang langsung cegukan. Sera yang menghabiskan makanan dengan cepat membuat Hyunsuk merasa makanan itu menu favoritnya Sera, tapi Yuknam membantah karena makanan favorit mereka hanya nasi. Jung-in pun minta Hyunsuk menuangkan anggur untuk Sera, namun Yuknam melarang dengan nada membentak. Hyunsuk akhirnya jadi memberi hidangan penutup untuk Sera, tapi saat Sera ingin makan, Yuknam langsung menahan Sera agar berhenti makan. Yuknam memarahi Sera karena Sera makan sangat banyak, hingga Hyunsuk yang kasihan dengan Sera jadi memohon ke Yuknam agar membiarkan Sera makan. Jika Sera masih lapar, Jung-in akan menyuruh Hyunsuk menyiapkan makanan lagi. Tapi Yuknam malah berteriak minta Jung-in untuk tidak menyiapkan makanan lagi. Sera yang masih lapar pun masih ingin menghabisi makanan penutup. Tapi karena Yuknam menjauhkan makanannya, membuat Sera jadi menubruk Yuknam. Jung-in hanya bisa menyaksikan karena rencana balas dendam untuk membuat Yuknam kesal akhirnya terpenuhi dengan cara yang paling konyol. Setelah acara makan malam selesai, Jung-in dan Yuknam sama-sama merokok di balkon. Yuknam kemudian membuat panggilan hingga membuat ponsel rumah Jung-in berdering. Hyunsuk jadi minta Jung-in untuk tidak mengangkatnya, tapi Jung-in tetap mengangkat karena panggilan itu ternyata dari si putri. Si putri rupanya mengabarkan akan datang besok jam 3 sore, hingga Hyunsuk yang mendengar itu jadi sangat senang. Hyunsuk siap menunggu kehadiran si putri besok, tapi Jung-in malah tidak tenang, karena jika si putri datang jam 3 sore, berarti Yuknam juga akan datang 1 jam setelahnya. Hyunsuk pun ikut tidak tenang, hingga di hari berikutnya, di jam 3 sore, Hyunsuk menyambut kedatangan si putri dengan sangat senang. Si putri juga langsung menanyakan Jung-in, tapi Hyunsuk langsung mengajak si putri masuk, karena sekarang Jung-in sedang mengawasi rumahnya Yuknam. Hyunsuk lalu menghubungi, dan Jung-in langsung memberitahu bahwa Yuknam sepertinya tidak ada di rumah. Hyunsuk merasa Yuknam sepertinya pergi membawa Sera ke rumah sakit, jadi mungkin Yuknam tidak akan datang ke rumah mereka. Hyunsuk jadi menyuruh Jung-in cepat pulang, namun saat Jung-in baru melangkah, Yuknam ternyata sudah kembali. Jung-in jelas langsung berlari untuk menahan Yuknam agar tidak ke rumahnya,
Tapi sayangnya Jung In terlambat karena Yuknam sudah di depan rumahnya Jung In. Si putri yang mendengar ketukan jadi membukakan pintu, hingga Yuknam kemudian jadi langsung masuk. Hyun Suk yang kesal pun langsung memarahi Jung In, sedangkan si putri yang mencoba akrab dengan Yuknam, rupanya Yuknam abaikan. Jung In pun langsung minta secara baik-baik agar Yuknam pergi, tapi Yuknam menolak pergi karena ia sedang lelah. Yuknam akhirnya terus diam, hingga membuat suasana jadi rusak. Si putri juga jadi bingung, hingga Jung In dan Hyun Suk yang menyadari itu, jadi berusaha mencairkan suasana dengan mengajak si putri bicara. Jung In dan Hyun Suk minta si putri cerita pengalaman selama kuliah di luar negeri, dan si putri jadi bercerita meskipun perasaannya tidak nyaman. Si putri yang risih dengan Yuknam akhirnya ingin meninggalkan Jung In agar bisa bicara dengan Yuknam, tapi Hyun Suk melarang dan minta si putri tidak pergi. Dalam hati, Jung In sebenarnya berharap Yuknam yang pergi, tapi karena Yuknam tidak tahu diri, membuat si putri jadi tidak bisa menahan kesalnya. Kedatangan Yuknam yang merusak suasana jelas membuat si putri kecewa, hingga si putri jadi memilih pergi. Jung In dan Hyun Suk jelas menahan, tapi si putri mengabaikan dan tetap pergi. Hyun Suk jelas sedih, hingga malamnya Jung In jadi minta maaf lewat panggilan. Jung In rupanya masih bisa-bisanya mewajarkan kelakuan Yuknam, dan menurutnya alasan Yuknam terus datang mungkin karena Yuknam kesepian. Jung In minta Hyun Suk memahami orang tua seperti Yuknam, tapi Hyun Suk sudah muak dengan sikap Jung In yang terlalu baik ke Yuknam. Padahal Yuknam sudah merusak suasana, dan gara-gara kehadiran Yuknam, si putri yang sudah jauh-jauh datang jadi pergi dan mungkin tidak akan pernah kembali. Hyun Suk yang sudah lelah akhirnya menutup panggilan, hingga setelah itu Jung In yang kembali ke rumah jadi menyadari kesedihan Hyun Suk. Jung In pun akhirnya tidur di sofa, sementara Yuknam kini sedang membersihkan kakinya Sera. Hari berikutnya, Jung In yang baru terbangun dari tidur langsung membuatkan Hyun Suk makanan. Tapi Hyun Suk masih tidak mau bicara dengan Jung In, hingga tak lama Yuknam mengetuk pintu. Jung In yang kali ini sudah tidak bisa menahan emosi akhirnya langsung mengusir Yuknam menggunakan cara kekerasan, hingga Hyun Suk yang kaget jelas langsung melerai. Kekerasan yang Jung In lakukan kepada Yuknam itu rupanya disaksikan oleh Sera, tapi Jung In sudah tidak peduli karena setelah meluapkan emosinya ke Yuknam, sekarang Jung In merasa lega. Jung In yakin Yuknam seterusnya tidak akan datang lagi, hingga Jung In jadi menyuruh Hyun Suk agar menghubungi si putri. Si putri harus datang sekarang karena Jung In sudah mengatasi Yuknam, tapi Hyun Suk minta Jung In agar mengendalikan diri. Hyun Suk masih tidak menyangka melihat Jung In melakukan kekerasan kepada Yuknam, tapi menurut Jung In, orang seperti Yuknam pantas mendapat kekerasan. Jung In sadar hal itu memang salah, tapi Jung In sudah tidak peduli karena yang penting sekarang dan seterusnya mereka bisa hidup tenang. Seiring berjalannya waktu, Jung In akhirnya bisa tenang karena Yuknam sudah tidak pernah mengganggu lagi. Yuknam sudah tidak pernah datang, tapi setiap harinya di jam 4 sore perasaan Jung In masih tidak tenang. Bayang-bayang Yuknam yang selalu datang di jam 4 sore ternyata masih terus mengganggu perasaan Jung In, bahkan sampai membuat Jung In tidak bisa tidur. Jung In yang sudah benci dengan Yuknam sebenarnya ingin membunuh Yuknam, tapi malam sebelumnya Jung In malah menyelamatkan Yuknam. Nah, jadi malam sebelumnya ketika Yuknam di gudang, Yuknam hampir mati karena saat sedang menyalakan sebuah mesin, mesinnya malah mengeluarkan banyak asap. Yuknam pun berusaha keluar dari gudang, tapi pintu gudang malah dikunci dari luar. Yuknam akhirnya jadi masuk ke mobil, hingga setelah itu Jung In yang mendengar suara berisik akhirnya jadi langsung masuk dengan memecahkan kaca jendela gudang. Jung In langsung buru-buru membawa Yuknam keluar, dan setelah tahu Yuknam masih selamat, Jung In jadi merasa kasihan. Jung In menduga Yuknam sepertinya baru saja mencoba mengakhiri hidup, pasti karena lelah merawat istri seperti Sera, hingga tak lama suara ambulans terdengar. Setelah itu, Jung In memberitahu Hyun Suk bahwa Yuknam hampir mengakhiri hidup. Hyun Suk yang mendengar itu jadi ikut prihatin, karena Yuknam bisa melakukan itu karena mungkin ia lelah merawat seorang istri seperti Sera. Hyun Suk merasa Yuknam mungkin mengajak Sera mati bersama, hingga Hyun Suk yang panik mendengar itu jadi langsung pergi ke hunian Yuknam. Jung In masuk sambil memperhatikan sekitar,
Dan di sana, Jung In ternyata melihat foto Yuknam bersama Sera yang masih kurus. Di foto itu juga ada seorang anak, tapi mungkin anak itu sudah meninggal. Makanya pada saat makan malam sebelumnya, Yuknam mengaku tidak punya anak. Meninggalnya si anak mungkin juga membuat Sera sedih, sampai Sera akhirnya jadi tidak bisa merawat dirinya sendiri. Jung In kemudian ke lantai atas, dan Jung In juga langsung masuk ke kamar Sera setelah mendengar suara ngoroknya Sera. Di kamarnya Sera juga banyak piring dan sisa makanan, hingga Jung In yang melihat itu jadi menyadari betapa letihnya Yuknam merawat Sera. Hunian itu sepertinya menjadi neraka bagi Yuknam. Makanya Yuknam sebelumnya sempat ingin mengakhiri hidup, tapi sayangnya Jung In malah menyelamatkannya. Jung In pun kemudian ketiduran, hingga paginya Jung In terbangun setelah mendengar dering jam di hunian Yuknam. Jung In pun langsung memberitahu Sera soal apa yang terjadi dengan Yuknam, tapi Sera tidak sedikit pun merasa sedih. Sera rupanya malah sedih ketika tahu Jung In menyelamatkan Yuknam, hingga Jung In yang menyadari itu jadi mencurigai Sera sebagai orang yang sebelumnya mengunci Yuknam di gudang. Jung In menduga Sera sebenarnya ingin Yuknam mati, hingga setelah itu Jung In langsung pergi. Setelah waktu berlalu, Jung In menjemput Yuknam yang sudah selesai dirawat di rumah sakit. Jung In mengantar Yuknam pulang, tapi Yuknam langsung bertanya kenapa Jung In menyelamatkannya. Yuknam tahu Jung In ingin sekali membunuhnya, tapi Jung In membantah karena Yuknam lah yang ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Yuknam pun jadi memastikan Jung In tidak akan bisa tenang, karena sebagai dokter, Yuknam tahu banyak cara untuk membunuh. Jung In jelas bingung mengapa Yuknam ingin membunuh, dan Yuknam mengaku ingin membunuh Jung In karena Jung In lah yang berniat membunuhnya terlebih dahulu. Jung In jelas menyangkal, tapi Yuknam langsung mengambil alih kemudi hingga membuat mobil Jung In menabrak pohon. Jung In yang kesal akhirnya mengaku sangat membenci Yuknam, dan jika Yuknam mengganggu keluarganya lagi, Jung In memastikan akan benar-benar membunuh Yuknam. Tapi Yuknam tidak peduli karena ia memastikan akan terus mendatangi rumahnya Jung In. Jung In pun jadi menyesal telah menyelamatkan Yuknam, dan sekarang Jung In berharap Yuknam mengakhiri hidup lagi. Yuknam yang mendengar itu pun tertawa, karena Yuknam sadar dari awal Jung In memang menginginkannya mati. Yuknam pun akhirnya berjanji akan membuat Jung In merasakan rasa sakit, hingga perkataan itu jadi membuat Jung In tidak tenang. Seiring berjalannya waktu, Jung In terus kepikiran perkataan Yuknam, tapi ketika Hyun Suk bertanya, Jung In tidak mau bicara jujur. Jung In malah memberitahu Hyun Suk bahwa Yuknam akan mengakhiri hidup lagi, hingga Hyun Suk yang mendengar itu jadi tidak tenang. Jung In bisa memastikan ke Hyun Suk bahwa Yuknam akan mati, karena ternyata setelah itu Jung In lah yang membuat Yuknam mati. Jung In ternyata membekap wajah Yuknam dengan bantal, sampai ketika Yuknam sudah tidak bisa bernafas, Jung In langsung kembali ke rumah. Kepergian Jung In itu ternyata dilihat oleh Sera, hingga ketika sudah tiba di rumah, Jung In langsung tersenyum. Sera yang melihat Yuknam tidak bernafas rupanya sangat sedih, dan mungkin berarti orang yang sebelumnya mengunci Yuknam di gudang sepertinya bukan Sera. Setelah waktu berlalu, Hyun Suk dan Jung In mendatangi hunian Sera. Hyun Suk langsung mengucapkan bela sungkawa ke Sera yang baru saja kehilangan Yuknam, dan Hyun Suk juga memastikan ke depannya akan membantu Sera jika Sera butuh bantuan. Hyun Suk minta Sera datang jika perlu sesuatu, tapi Sera malah fokus menatap Jung In. Jung In pun tidak memperdulikan, hingga setelah itu Jung In kembali ke rumah. Kini Jung In akhirnya bisa merasakan ketenangan, tapi tepat di jam 4 sore, Sera ternyata mendatangi rumahnya Jung In. Jung In yang tertidur lelap tidak menyadari kedatangan Sera, hingga Sera tiba-tiba langsung melakukan balas dendam dengan cara menduduki wajahnya Jung In. Balas dendam itu Sera lakukan karena sebelumnya Jung In sudah menyekap Yuknam dengan bantal. Jadi Sera kini juga melakukan hal itu ke Jung In, tapi dengan tubuh besarnya. Jadi itulah seluruh alur film 4PM 2024. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih, see you next video.